Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam sambungan kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada malam sebelumnya kita sudah menyebutkan dan menjelaskan terkait dengan 5 tingkatan ilmu. Yang pertama yaitu as-sumt, yaitu diam. Diam yang dimaksud di sini itu bukan tidak bertanya, tapi diam itu di sini tidak berkomentar ketika kita belum punya ilmu. Karena ada juga orang salah memahami begini. Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada cerita tentang orang Bani Israel yang sering bertanya. Kisah tentang penyembelihan sapi betina. Orang Bani Israel ini bertanya, sehingga ada orang mengatakan begini, orang yang banyak bertanya itu orang macam Bani Israel. Kalimat itu tidak sepenuhnya tepat, karena teksnya benar, konteksnya salah. Teksnya benar, konteksnya salah. Di mana letak salahnya konteks? Orang Bani Israel itu ketika bertanya dengan maksud supaya perintah Allah itu tidak dijalankan. Makanya di akhir cerita itu ada kalimat wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melakukan perintah Allah. Dalam bahasa yang lain, tidak boleh orang banyak bertanya dengan maksud yang negatif. Itu diharamkan di dalam agama. Tapi kalau banyak bertanya, pengen tahu, pengen ngamalin, selama tidak memberatkan diri, itu tidak masalah. Apalagi kami dulu ketika jadi santri, kalau nggak banyak bertanya nggak paham. Apalagi kalau belajar fikih, fikih itu banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita nggak bertanya, nggak paham. Belum lagi belajar usul fikihnya yang runutannya begitu luar biasa luasnya. Kalau kita nggak bertanya, kita nggak ngerti. Maka bertanya yang dimaksud di sini adalah bertanya dengan adanya maksud yang positif, bukan dengan tujuan ingin lari dari tanggung jawab. Karena itulah sifat hakikatnya Bani Israel. Jadi yang dimaksud diam pada tingkatan ilmu yang pertama, kita tidak berkomentar jika tidak punya ilmu, tapi disuruh bertanya ketika kita tidak tahu. Itu satu. Yang kedua, al-istima', mendengarkan. Arti mendengarkan adalah mencari orang yang lebih tahu agar kita bisa mendengarkan penjelasannya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah sama ahli dzikir, orang berilmu, ahli Al-Quran, jika engkau tidak mengerti. Yang ketiga, al-hifdhu, menghafal. Menghafal ini bukan hanya ngafal teks, karena banyak orang ngafal teks. Banyak orang ngafal teks, ngafal hadis, ngafal ayat Quran, tapi tidak mengerti apa yang dia hafal. Kenapa tidak mengerti yang dihafal? Karena yang dihafal teksnya, konteksnya tidak dihafal, tidak dimengerti. Sama seperti kisah Bani Israel yang saya ceritakan tadi dalam surah Al-Baqarah. Maka orang yang menuntut ilmu, selain dia harus menghafal teks supaya dia mudah mengerti, dia juga harus memahami apa yang dihafal. Contoh, kita kan dalam sholat itu sering mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus.
Ketika ditanya apa itu hidayah, sedikit dari kita tahu. Karena hidayah sesungguhnya itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan hidayatul dalalah, hidayah yang berupa petunjuk. Hidayah yang berupa petunjuk ini semua orang dapat. Mau dia Muslim, mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia tak beragama sekalipun, dia dapat semua hidayah petunjuk. Ada dua hidayah petunjuk. Satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hidayah petunjuk. Semua orang dapat, karena umat Nabi Muhammad itu bukan hanya yang Muslim, yang non-Muslim itu juga umat Nabi Muhammad. Orang Kristen, orang Yahudi zaman sekarang ini semuanya umat Nabi. Jadi jangan pikir kalau orang di Indonesia mayoritasnya Muslim itu umat Nabi, sedangkan yang minoritas non-Muslim ini bukan umat Nabi. Semua umat Nabi. Karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan, itu semua. Jadi termasuk, dan Allah itu Rabbul Alamin. Berarti ini umat Nabi semuanya. Yang Muslim, non-Muslim semuanya umat Nabi. Dan semuanya dapat. Hanya ada bab yang kedua dalam bab hidayah yang disebut dengan hidayatul ma'unah, hidayah pertolongan. Yang hidayah pertolongan ini tidak semua orang dapat. Di dalam satu keluarga 5 non-Islam, non-Muslim, 1 yang masuk Islam. Cuma dia yang Allah kasih, yang 5 lagi tak Allah kasih. Jadi adanya Nabi dengan Al-Quran saja belum tentu bisa membuat orang dapat hidayah. Makanya disebut petunjuk, tapi belum membantu dia untuk mendapatkan petunjuk tadi. Maka butuh dia namanya hidayah ma'unah. Makanya ada ayat dalam Al-Quran kepada Rasulullah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendakinya. Di dalam surah Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau itu seorang pemberi peringatan. Tapi ingat, lasta alaihim bimusaitir. Kau tak akan sanggup mengontrol mereka, karena Allah yang sanggup mengontrol. Makanya perlu hidayah ma'unah. Jadi kalau ditanya, apakah hukuman orang non-Muslim itu di akhirat kelak akan menjadi 2 kali lipat? Maka jawabannya iya. 1, dia dihukum karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, dia dihukum dengan sebab tidak menjalankan hukum-hukum Allah, karena dia tidak menerima petunjuk, hidayah petunjuk tadi yang dari Rasulullah. Maka kata Imam An-Nawawi, kalau orang Islam salah syariatnya, dia dihukum karena salah syariatnya saja. Tapi orang non-Islam selain dihukum karena keimanan, dia ditambah lagi hukumannya dengan bab syariat. Dilipat jadi 2, diganda jadi 2. Kenapa diganda oleh 2? Karena bab iman menyebabkan dia tidak sampai ke syariat. Karena nggak boleh orang sholat kalau tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya. Dia hilang dari 2 hal ini. Kata Imam An-Nawawi, pendapat yang mengatakan orang-orang non-Muslim akan disiksa di hari kiamat dengan 2 kali lipatan ini, itu pendapat yang lebih kuat. Itu kata Imam An-Nawawi. Nah, untuk itulah kemudian kenapa kita harus mengingat, menghafal teks, menghafal konteks, atau memahami teks secara benar. Karena jika tidak dipahami teks secara benar, maka kita akan salah. Yang keempat, kemudian wal amal, mengamalkan apa yang sudah kita tanya, kita dengar, dan kita hafal. Kalau nggak diamalkan nggak ada guna.
Karena hakikatnya kaum Bani Israel ketika bertanya, dia ingin lari dari amalan. Maka orang yang punya ilmu lalu dia tidak mengamalkan, maka dia sudah sifatnya sifat kaum Bani Israel. Padahal Nabi Musa ada di tengah mereka masa itu. Karena kejadian penyembelihan ini Nabi Musa yang masih hidup. Kita, nabinya sudah tak ada, tapi pewaris nabinya masih ada. Maka jika kita hari ini cari ilmu, dapat ilmu lantas nggak ngamalkan ilmu, maka kita Muslim tapi hatinya Bani Israel. Wajahnya Muslim tapi otaknya Bani Israel. Sebutannya Muslim tapi hakikatnya Bani Israel. Cari ilmu nggak ngamalin. Yang terakhir wanasyruh, disebarkan. Itu tingkatan terakhir dari ilmu. Jadi ilmu tak bisa kita cari untuk diri kita sendiri, harus dibagi. Hadisnya sudah berapa kali saya baca di tempat ini, man su'ila an ilmin fakatamahu ya'ti yaumal qiyamati muljaman minan nar. Orang yang ditanya tentang ilmu, dia punya ilmu tapi tidak mau berbagi kepada orang lain, dia akan datang di hari kiamat dengan keadaan dicambuk dari cambukan api neraka. Kita punya harta, tidak berbagi, nggak ngeluarin zakat, dicambuk oleh Allah. Dari sejak dalam kubur kita disiksa. Bahkan di masa Khalifah Abu Bakar, orang yang tidak mau bayar zakat itu sudah diperangi. Maka bukankah ilmu lebih tinggi dari harta? Jika harta wajib dibagi, bukankah ilmu hukumnya sama, wajib dibagi? Maka hinalah orang yang punya ilmu lalu tidak mau berbagi kepada umat Nabi lainnya, kepada orang lain. Dia hanya ingin memiliki diri sendiri, karena surga tak akan pernah bisa dimasuki sendiri. Ingat, jika hari ini kita berpikir kita bisa masuk surga sendiri, maka teruslah bermimpi, karena itu tidak akan terjadi. Surga tak akan bisa dimasuki sendiri. Surga itu dimasuki bersama-sama. Ada cerita, hadisnya sahih. Seseorang dikeluarkan dari api neraka. Lalu dia bertanya, kenapa aku dikeluarkan dari api neraka? Kata Allah berfirman kepada dia, karena kamu dapat syafaat. Dari siapa? Dari orang tuaku? Bukan. Dari nabiku? Bukan. Dari para nabi lainnya? Bukan. Dari siapa? Dari sahabatmu yang soleh dulu ketika di dunia. Jadi sahabat yang soleh itu bisa jadi sebab kita kemudian terangkat derajatnya di akhirat. Karena kita sering berteman dengan orang soleh di dunia. Jadi berteman dengan orang soleh bukan hanya dapat manfaat ilmu, bukan dapat manfaat kebaikan, tapi juga manfaat derajat di akhirat. Maka dalam konteks ini kemudian, kenapa menyebarkan ilmu menjadi penting, bertemu dengan orang lain penting, mengajarkan orang lain penting. Yang tidak punya ilmu kemudian mengambil. Siklus ini terus berjalan, maka agama terus hidup. Sekali siklus ini berhenti, agama berhenti, maka akan datang saatnya agama berhenti ketika siklus ini tidak lagi berputar. Orang sudah sering berkomentar padahal nggak punya ilmu. Orang tak lagi mau cari ilmu. Orang tidak lagi mau menghafal. Orang tak lagi mengamalkan ilmu. Orang tidak lagi menyebarkan ilmu. Pada masa itu hilang ilmu. Masyarakat pada masa itu akan berubah seperti binatang. Kalimatnya jelas sekali itu. Laulal ilmu lakanan nas mithlal bahaim. Kalaulah bukan ilmu, maka manusia saat itu akan berubah seperti binatang ternak. Itu teks yang kita baca minggu kemarin. Nah, lalu disambung oleh Imam Al-Ghazali dengan perkataan waqila, dan disebutkan alim ilmaka man yajhal, ajarilah ilmu yang engkau miliki kepada orang yang tidak tahu. Wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhal, dan pelajarlah dari orang yang mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Fa innaka idza fa'alta dzalika, sesungguhnya engkau apabila melakukan hal tersebut, mengajarkan orang yang tidak tahu apa yang kita ketahui dan belajar dari orang yang tahu apa yang tidak kita ketahui, jika kita lakukan hal tersebut, alimta ma jahil, maka engkau akan mengetahui apa yang tidak engkau ketahui.
wa hafidta ma alim, dan engkau akan menjaga apa yang sudah engkau ketahui. Kalimat ini menunjukkan belajar itu ada dua tahap. Belajar itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama, belajar itu dari nol, dari sesuatu yang kita tidak tahu sama sekali. Lalu kita pelajari, menyebabkan kita menjadi tahu. Tahapan yang kedua, belajar pada orang lain apa-apa yang sudah kita ketahui. Kita sudah tahu ini hukumnya A, ini hukumnya B, ini hukum, kita sudah tahu. Tapi kita hadir juga di majelis itu untuk mendengarkan kembali, untuk apa? Menguatkan apa yang sudah kita tahu. Jadi proses belajar itu ada dua. Belajar yang belum kita ketahui dan belajar apa yang sudah kita ketahui. Yang tidak kita ketahui sebelumnya dipelajari biar kita tahu, yang sudah kita ketahui dipelajari supaya pengetahuan kita terhadap hal tersebut menjadi semakin lebih kuat. Yang tadinya hafal agak lupa-lupa ingat, sekarang menjadi hafal lebih kuat. Yang tadi masih salah-salah, bergonta-ganti mungkin nama ulamanya, mungkin nama kutipannya, tapi dengan kita belajar lagi menjadi lurus. Makanya para ulama dulu itu tidak pernah berhenti, sama seperti orang menghafal Al-Quran. Coba tanya kepada yang penghafal Al-Quran, kalau sehari dia tidak menghafal Al-Quran, Al-Qurannya pergi. Saya punya sahabat penghafal Quran 30 juz, sehari dia wajib mengulang 5 juz sehari, Pak. Jadi dia khatam Al-Quran itu setiap 6 hari sekali, persis seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu khatam Al-Quran itu 6 hari sekali. Itu setiap, dan itu sudah dilakukannya dari sejak dia masih berada di kelas 2 SMA. Sekarang saya sudah selesai kuliah, sudah umur segini, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu. Terakhir saya ketemu, dia menceritakan, dari sejak dia menceritakan kisah itu sampai kami berpisah, itu lebih kurang hampir 6 tahun dia melakukan itu. Itu yang saya tahu. Setiap hari 5 juz, sehingga hafalannya kuat sekali. Kalau kita baca misalkan Tabaraka, ada berapakah ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Tabaraka? Misalkan dia tahu, oh ini bukan di awal, misalkan ada ini bukan di awal tapi setelah waqaf, dia tahu. Kenapa? Sehari dia mengulang hafalan Qurannya 5 juz. Maka para penghafal Al-Quran, kalau sehari ngulang Al-Qurannya setengah juz, nggak ada guna ngafal Quran. Kalau sehari cuma setengah juz ngulang Al-Quran, nggak ada guna ngafal Quran. Karena tinggal tunggu waktu saja Al-Quran itu akan pergi dan lari. Itu baru hafalan. Bagaimana dengan cara memahami kalau kita tidak belajar? Maka itulah sebabnya kenapa belajar itu punya dua tahapan. Dan para ulama melakukan. Imam Nawawi itu bahkan ketika sudah jadi orang alim masih belajar ketika ke Mesir. Makanya lahir Qaulul Jadid. Beliau masih mengambil pandangan-pandangan dari Al-Laits bin Sa'ad, Imam Al-Laits bin Sa'ad, pendiri mazhab Al-Laitsi, sehingga lahirlah Qaulul Jadid, pendapat yang baru yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, yang sebagiannya malah berbeda dengan pendapat beliau yang lama ketika beliau di Baghdad yang disebut dengan Al-Qaulul Qadim. Sampai segitunya, itu orang alim. Nah, kalau orang alim saja berada pada posisi seperti itu, bukankah seharusnya kita yang belum alim harus lebih seperti itu? Orang alim saja itu masih mencari. Maka bagaimana mungkin kita yang tidak alim lalu merasa dirinya sudah setingkat dengan Imam Syafi'i, bahkan berani mengkritik Imam Syafi'i lagi. Subhanallah. Nah, ini kelewatan namanya. Maka dari sisi inilah kita paham bahwa menuntut ilmu itu selain ada dua tingkatan, dan tingkatan ini harus terus diulang-ulang, maka menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas usia. Kapan ilmu itu berhenti dituntut? Ketika Allah pisahkan raga kita dari nyawa kita, maka selesailah bab itu. Sebelum Allah cabut nyawa kita, maka kewajiban menuntut ilmu sama seperti kewajiban kita melakukan sholat.
tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah runtuh. Wa qala Mu'adz bin Jabal, berkata Mu'adz bin Jabal fit ta'limi wa ta'allum, dalam bab urusan mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Mu'adz bin Jabal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang berasal dari Bani Asad. Disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat yang paling tahu tentang bab halal haram. Mu'adz bin Jabal. Beliau meninggal di umur 33 tahun ketika terjadinya wabah di kota Syam. Dulu kalau lagi masa Covid, kita sering dengar cerita terjadinya wabah pada masa sahabat Rasulullah. Salah satu wabah yang sangat besar terjadi itu ada di kota Syam. Selain juga ada di beberapa tempat lain seperti di Basrah. Wabahnya disebut dengan wabah Amwas. Disebut Amwas, Amwas itu nama tempat. Namanya Amwas Kalinopolis kalau saya nggak salah. Itu nama Romawi yang diberikan oleh orang Romawi. Orang Arab menyebutnya Amwas, sehingga disebutlah itu wabah Amwas. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai nulis kitab khusus terkait dengan bab ini, bab wabah. Bahkan kisah dalam wabah Amwas itu diceritakan oleh beliau di dalam buku, dalam kitabnya. Nama kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Nama kitabnya. Ta'un itu wabah. Jadi pada masa itu ketika di negeri Syam terjadi wabah, gubernurnya salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kan ada 10 sahabat dalam satu hadis yang dikatakan Rasulullah ini ahli surga. Di antaranya yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini gubernur Syam masa itu. Ini saya cerita sedikit tentang kisah karena kita baru melewati Covid ini. Ketika terjadinya wabah, Umar bin Khattab yang merupakan khalifah saat itu menyuruh Abu Ubaidah kembali ke kota Madinah. Tapi Abu Ubaidah menolak permintaan Umar bin Khattab dengan maksud tidak mungkin beliau meninggalkan rakyatnya sendiri sedangkan beliau lari ke kota Madinah. Itu pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat ketika ada musibah dia berdiri tegak bersama rakyatnya. Itu pemimpin yang hebat. Tapi kalau pemimpin yang tidak hebat, rakyatnya perut kosong sedangkan perut dia penuh, dia tidak bisa berdiri dengan rakyatnya. Itu bukan pemimpin yang hebat. Ini pemimpin hebat macam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Disuruh kembali oleh khalifah, oleh Umar, menolak. Tak mungkin beliau tinggalkan rakyatnya, dan dengan takdir Allah meninggal saat itu dengan sebab wabah. Wabahnya Pak persis seperti penyakit lepra. Jadi kena kulit yang terkena wabah di Syam saat itu dia akan seperti borok, dan itu menular sampai kemudian wilayah Syam diambil oleh Amr bin As, salah seorang sahabat yang lainnya. Lalu Amr bin As melakukan pembagian. Yang terkena wabah itu diasingkan sedikit ke daerah pegunungan, dipisahkan dari orang yang sehat untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Dan ternyata kasus yang kita alami kemarin itu sudah dilakukan dari sejak masa sahabat Rasulullah. Sehingga setelah Amr bin As melakukan hal tersebut, maka virus yang ada di bumi Syam itu terjadi abad ke-7 Masehi, Pak. Virus tersebut penyebarannya menurun secara drastis dan bahkan tak lama kemudian menjadi hilang, sehingga amanlah negeri Syam. Dan puluhan ribu orang, seperti dalam Al-Bidayah wa Nihayah kalau saya tidak salah ingat, itu dikabarkan meninggal dunia karena wabah tersebut. Bahkan beberapa sahabat Rasulullah juga ikut meninggal. Salah satunya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu meninggal karena wabah. Umur beliau saat beliau meninggal di bumi Syam saat itu 33 tahun. Masih muda. Ahli hukum halal haram, masih sangat muda, meninggal karena wabah. Sedangkan
Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menulis Badlul Ma'un fi fadli ta'un, tentang kelebihan orang terkena wabah. Itu ingin menceritakan kalau orang meninggal karena wabah atau terkena penyakit wabah, apa fadilah yang dia dapatkan di sisi Allah. Jadi makanya saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita pada masa Covid dulu, kita doakan semoga Allah ampuni segala dosanya, karena mereka insya Allah dapat fadilah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tahu lebih lanjut, kapan-kapan di sini bisa dibedah buku tersebut, ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita lanjutkan. Mu'az bin Jabal berkata terkait dengan pengajaran ilmu dan menuntut ilmu, wa ra'aituhu aidan marfu'an. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan perkataan ini juga aku temukan sanadnya itu marfu'. Marfu' itu artinya sampai periwayatannya ke Rasulullah. Jadi ini bukan hanya perkataan Mu'az, tapi juga perkataan Rasulullah. Perkataan ini ada di kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim al-Asfahani, ada diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar. Hanya saja Ibnu Abdul Bar benar-benar meriwayatkannya dari Rasulullah. Jadi Mu'az bin Jabal ketika menceritakan ini itu menukilkan perkataan Rasulullah, karena beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kitab Hilya itu bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Mu'az bin Jabal. Ta'allamul ilma, hendaklah kalian ini menuntut ilmu, belajar ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu itu karena Allah khasyah, akan melahirkan ketakutan, rasa takut. Orang yang belajar ilmu karena Allah lahir rasa takut. Tapi kalau belajar ilmu bukan karena Allah, yang lahir rasa sombong. Maka jangan heran ada orang ilmu sombong. Kenapa? Karena nuntut ilmunya bukan karena Allah. Karena orang yang nuntut ilmu karena Allah, dia lebih banyak rasa takutnya daripada kesombongannya. Karena dia tahu bahwa ketika dia berilmu, maka dia adalah orang yang paling berat bebannya nanti ketika hisab di hari kiamat. Orang yang punya ilmu hisabnya lebih berat karena dituntut untuk dirinya dan dituntut apakah dia sudah mengajarkan ilmu tersebut ke orang lain. Tapi jika dia lulus, maka dia berada di tempat yang istimewa, yang sulit akan dapat dikejar oleh siapapun. Orang yang menuntut ilmu karena Allah. Semoga kita semuanya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Lahir rasa takut. Ustaz, kenapa rasa takut? Manusia dalam hubungannya kontak ke Allah itu ada 3 jenis, ada 3 tipe. Ada yang sangat cinta kepada Allah tapi tidak punya rasa takut. Ada yang takut betul kepada Allah, tidak punya rasa cinta. Orang yang cinta betul kepada Allah tidak punya rasa takut, setiap kali melakukan kesalahan dia meyakini pasti Allah ampuni. Setiap kali dia melakukan kesalahan, paling minta ampun, Allah itu pasti ngasih taubat kok. Pasti diterima taubatnya. Allah ini maha besar kasih sayangnya. Maha besar kasih sayangnya. Ini orang cinta kepada Allah, sehingga dia mudah melakukan maksiat karena keyakinannya Allah pasti ngampuni. Ini orang yang sangat besar cintanya ke Allah tapi tidak punya rasa takut. Ada orang yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah tapi tidak punya rasa cinta. Akibatnya apa? Dia ketika melakukan maksiat kepada Allah atau melakukan suatu perbuatan kepada Allah, maka dia lebih mementingkan apakah mungkin Allah akan mengampuniku. Dia seperti tidak yakin bahwa Allah itu punya sifat kasih sayang. Ini karena besar sekali rasa takut, nggak punya rasa cinta. Maka dalam bab ini, orang yang paling tinggi kedudukannya dia punya cinta kepada Allah dan juga punya takut kepada Allah. Dua-dua ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Misalkan bab cinta itu dijelaskan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Makanya ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa bukan karena dia sengaja, dia bersegera untuk minta taubat kepada Allah karena dia tahu Allah punya kasih sayang, dan dia tahu kalau begitu besar cintanya kepada Allah, apalagi Allah kepada dirinya.
Kemudian bab takut, seperti misalkan Allah bercerita tentang orang munafik yang yakhshawnahum, mereka takut kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, ka khasyatillah, seperti mereka takut kepada Allah, yang menunjukkan bahwa Allah mencela orang takut kepada manusia seperti dia takut kepada Allah. Tidak boleh disamakan, karena takut kepada Allah harus lebih besar daripada takut kepada makhluk. Maka orang yang punya rasa cinta dengan punya rasa takut, dia tidak lagi diganggu oleh urusan surga dan neraka. Bagaimana tidak diganggu oleh urusan surga dan neraka? Bukan berarti kalau kita ibadah minta surga itu salah, bukan. Tapi kita naik level. Orang yang sudah naik level, dia ibadah itu bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena rahmatnya Allah. Maka di kalangan para tasawuf itu sangat terkenal, ya Allah, kalau aku beribadah untuk surgamu, maka haramkan surga itu untukku. Jika aku beribadah kepadamu karena supaya aku terhindar dari neraka, maka masukkan aku ke neraka. Kenapa? Surga neraka itu makhluk. Kalau ketemu dengan Allah, surga mah pasti ketemu. Karena untuk masuk surga butuh rahmat Allah. Maka orang yang sudah pada tingkat tertinggi ibadahnya itu bukan urusan surga dan neraka, tapi urusan Allahnya ridho atau tidak, Allahnya senang atau tidak, Allahnya suka atau tidak. Jadi bukan lagi urusan surga dan neraka. Dia tidak lagi pertimbangan kepada makhluk, karena sudah jadi pertimbangan Khalik. Kalau Khaliknya senang, makhluk pasti ikut. Tapi kalau makhluk ikut, belum tentu Khaliknya ikut. Itu pada tingkatan Tapi kalau saya sholat mengharapkan surga, boleh Ustaz? Boleh. Bukan artinya salah. Ya, ini hubungan antara cinta dan takut. Apa kata Mu'adz bin Jabal terkait dengan ini? Tuntutlah ilmu, maka jika engkau menuntut ilmu, mencari ilmu itu karena Allah, maka akan menimbulkan rasa takut. Wa talabahu ibadah. Orang yang nuntut ilmu, cari ilmu, itu ibadah. Kita sudah bahas di sini, Pak, bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada sholat Ustadz, tadi kenapa Ustadz berhenti sebentar ketika kita mulai pengajian? Karena saya lihat ada yang sholat wajib. Karena ada yang sholat. Kalau yang tadi sholat sunnah, saya tidak akan berhenti. Saya lanjutkan. Kenapa? Karena ilmu untuk ilmu lebih bagus daripada sholat sunnah. Sudah kita bahas bab ini. Salah satunya perkataan Imam Asy-Syafi'i, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Tapi karena yang tadi sholat wajib, saya tahan. Sementara pagi beliau dekat pula dengan tempat saya duduk, maka saya tahan. Harus diberikan karena wajib. Tapi kalau itu sholat sunnah, saya tidak akan tahan, saya lanjutkan. Kenapa? Karena yang saya lakukan ini lebih baik daripada yang beliau lakukan. Teksnya sudah dijelaskan oleh ulama salafus saleh, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, siapa lagi? Imam Malik. Semuanya sudah saya jelaskan. Yang hadir di majelis ini semuanya sudah saya jelaskan, bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Bahkan ada kasus Imam Malik melarang muridnya yang dari Mesir ketika dengar azan duhur mau sholat sunnah, lalu dia tutup bukunya. Sudah kita bahas, Pak. Dilarang oleh Imam Malik, lanjutkan kau baca kitabmu, karena yang kau lakukan ini lebih baik dari jika engkau sholat. Maksudnya sholat sunnah. Ditambah oleh perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang menambahkan kalimat idza hasunat niyatuhu, kalau niatnya benar. Kalau niatnya nggak benar, ya tetap nggak baik. Kenapa? Wa talabuhu ibadah, karena nuntut ilmu itu ibadah. Yang ibadahnya lebih baik daripada sholat sunnah. Wa mudarasatahu tasbih. Mengulang ilmu itu dapat pahala tasbih. Subhanallah. Tasbih itu kan mensucikan Allah. Ilmu yang kita ulang, katakanlah misalkan kita ulang ilmu fikih, kita ulang ilmu hadis, kita ulang ilmu tafsir, kita ulang ilmu akidah, semuanya ini kan masuk dalam bab syariat Allah yang diberikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW.
Ini kan ilmunya Allah. Ilmu itu sifat Allah atau bukan? Sifat atau bukan? Sifat. Sifat itu kekal abadi karena mengikuti zat. Karena zat Allah tidak berawal, tidak berakhir, maka sifat Allah juga tidak boleh berawal, tidak berakhir. Tinggi tidak kedudukannya. Maka orang yang kemudian mengulang pelajaran sama sudah mensucikan Allah. Itu hukumnya. Begitu kaitan hukumnya. Maka orang yang mengulang ilmu, bapak pulang, misalkan ada orang yang mencatat lalu pulang lalu dia membaca ulang, itu setara dengan tasbih, Pak. Setara dengan tasbih. Jadi bukan berarti pahala itu cuma zikir-zikir saja, enggak. Ternyata di dalam bab ilmu luas sekali pahala yang Allah dan fadilah yang Allah dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihad. Orang yang mengkaji ilmu itu sedang berjihad. Kalau bapak masih ingat ketika saya cerita hadis Imam At-Tirmidzi, di mana redaksinya disebutkan may yakhruj fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka orang tersebut sudah berada di jalan Allah sampai dia pulang, sampai dia kembali. Bapak-bapak ini sekarang sedang di jalan Allah. Kalau ada yang meninggal, insya Allah syahid. Itu baru untuk ilmu. Maka coba bayangkan sekarang ada ulama yang sudah punya ilmu, lalu membahas ilmu, mengkaji secara ilmu demi manfaat kepada umat. Gimana tingginya? Satu malam Imam Syafi'i itu datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Nginap di rumah Imam Hambali. Malamnya nggak bangun tahajud, nggak bangun sholat tahajud. Para ulama ini kalau nggak sholat tahajud itu aib, Pak. Malam itu Imam Syafi'i tidak bangun sholat tahajud. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, karena keduanya bangun, ayah dengan anak bangun, lalu tanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, ayah, itu katanya imam besar, tapi kau nggak bangun sholat tahajud? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, besok kita tanya, jangan suudzon, nanti besok habis subuh kita tanya kenapa beliau tidak bangun. Itu ulama dulu lebih baik cross check dulu daripada komentar. Kalau kita ke komentar dulu baru cross check belakangan. Itu kita. Ternyata begitu subuh hari ditanya kepada Imam Syafi'i kenapa dibangun. Apa jawab Imam Syafi'i? Tadi malam aku sudah menyelesaikan 40 masalah fikih. 40 dalam satu malam. Beliau meninggalkan salat tahajud untuk memecahkan 40 masalah fikih demi umat. Saat itulah Abdullah, anak Imam Ahmad bin Hanbal, kagum dengan Imam Syafi'i. Luar biasa imam ini. Yang menunjukkan apa? Ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk mengkaji hukum kepada umat itu jauh lebih tinggi nilainya daripada salat tahajud. Kenapa? Salat tahajud beliau lakukan untuk dirinya sendiri. Tapi ketika beliau mengkaji ilmu untuk umat seluruhnya, mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Itulah kenapa kemudian disebutkan di sini mengkajinya itu jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut pahalanya sama dengan sedekah. Maka orang yang mengajarkan ilmu setiap hari sedekah. Bayangkan kalau pagi ngajar, sore ngajar, atau dalam seminggu mungkin ada 5 majelis yang dia ajarkan, maka dia sudah dalam minggu itu memberikan sedekah yang luar biasa kepada orang lain. Dan alhamdulillah, setiap orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengajar, maka dia sudah bersedekah. Maka ada 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah yang tidak terputus meskipun orangnya sudah meninggal. Arti terputus itu inqatu amaluhu, itu bukan orang lain ke dia, tapi dianya tidak bisa nambah amalan lagi karena sudah meninggal dunia. Inqatu amaluhu, putus. Kalau orang lain ke dia masih nyampe. Mana dalilnya? Rasulullah mengajarkan Allahumma firlil muslimina wal itu yang hidup apa yang meninggal? Ada kalimat al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Artinya amalan kita kepada orang meninggal masih sampai, tapi amalan orang yang sudah meninggal untuk dirinya sudah selesai.
kecuali 3 perkara. Itu yang disebut inqata' amaluhu. Orang salah menafsirkan kalimat inqata' amaluhu seakan-akan semua yang kita lakukan kepada mayat nggak nyampe apapun lagi. Enggak, itu bukan amaluhu, bukan amalnya mereka yang masih hidup, tapi amaluhu, hu-nya itu kembali kepada si mati, kepada yang mati. Putus amalan, artinya dia tidak bisa lagi beramal. Orang sudah mati, bagaimana beramal kembali? Putus, kecuali jika dia menyisakan 3 hal. Bukan disisakan oleh orang hidup kepada dia, tapi dia sendiri yang menyisakannya ketika hidup. Jika dia masih menyisakan 3 hal ini, maka ketika dia meninggal masih sampai pahalanya ke dia. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Maka saya sering mengatakan ke jamaah begini, kalau nggak dapat 3 ini minimal cari 1. Oh, saya pengen beri sedekah jariyah, saya pengen bikin jalan. Saya kadang-kadang sedih lihat di YouTube itu. Saya tidak tahu di mana tempatnya, tapi itu memang ma'ruf di YouTube itu. Ada orang sampai nutup pagar biar orang nggak bisa jalan. Ada beberapa kasus itu di YouTube. Seharusnya itu halaman rumahnya dipakai buat jalan oleh orang lain, tapi karena itu merasa bahwa itu tempat dia, itu tanah dia, dia tutup biar orang nggak bisa jalan. Kalau saja dia mau ikhlaskan itu jadi jalan, itu jadi sedekah jariyah. Selama ada orang jalan di situ, mengalir pahalanya, Pak. Sampai dia masuk ke kubur masih ngalir itu pahalanya. Bapak punya tanah, nggak ada jalan untuk lewat daerah situ, kasih sedikit tanahnya, niatkan sedekah jariyah, nggak putus pahala itu, Pak. Tempat ini nggak punya air, Bapak punya rezeki, bangun sumur biar semua orang bisa minum. Bapak punya rezeki, bangun masjid, bantu tempat pendidikan. Di sini ada KLC, tempat belajar anak-anak kita. Kalau gedungnya belum layak, Bapak punya rezeki, bantu, Pak. Itu sedekah jariyah. Ustadz, kalau saya nggak punya uang, sudah habis. Saya kira tidak saya sambungkan biar kita tidak terpotong salat Isya. Ya, bab ini belum selesai, nanti kita sambung saja minggu depan. Ini sampai saya tidak lihat waktu, saya minta maaf. Saya akhiri sampai di sini, tidak saya perpanjang supaya kita bisa melaksanakan salat fardu Isya tepat waktu. Jadi saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان